Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Selalu sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar tematik tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3, yaitu membangun masyarakat sejahtera. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Pelajaran yang pertama akan kita pelajari yaitu PPKN, mengenai hak sebagai warga negara. Masih ingat apa itu hak? Ya, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Warga negara diartikan sebagai seseorang yang bertempat tinggal di suatu tempat yang menjadi bagian dari suatu penduduk berdasarkan kedudukan sebagai seseorang yang berada di wilayah atau tempat itu sendiri. Suatu tempat atau wilayah bisa dikatakan sebagai suatu negara jika yang pertama memiliki wilayah, yang kedua adanya warga negara. Yang ketiga, adanya pimpinan yang akan memimpin negara tersebut. Yang keempat, mendapat pengakuan dari negara lain. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 10, tentang warga negara pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun pasal 26 ayat 2 berbunyi, penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Berikut ini beberapa hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, hak mendapat perlindungan hukum. Hak mendapat perlindungan hukum adalah hak yang paling mutlak. Setiap warga negara wajib mendapat perlindungan dalam bentuk apapun dari pemerintah agar merasa nyaman, aman bertempat tinggal, serta menjadi warga negara yang berada pada suatu wilayah atau negara yang dilindungi oleh hukum dan pemerintah. Hak ini tidak mengenal status atau kedudukan seseorang untuk mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Hak perlindungan hukum juga diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang serta hak cipta. Contohnya hak cipta dalam penerbitan buku yang biasanya diberikan kepada penulis atau penerbit. Yang kedua, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak makin lama makin jauh dan makin dilupakan oleh pemerintah. Padahal terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak memang ada dan diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, hak ikut serta dalam upaya membela negara. Setiap warga negara berhak ikut serta dan berperan aktif dalam upaya membela negara. Bahkan, saat perang sekalipun, setiap warga negara harus ikut berperan aktif di sana, guna mencapai suatu kekuatan negara yang kuat dan kukuh, sehingga tidak kehilangan jati diri bangsa dan harga diri negara. Hak ikut serta dalam upaya membela negara ini terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keempat, hak beragama, memilih pendidikan, dan memilih kewarganegaraan. Hak beragama, memilih pendidikan, dan memilih kewarganegaraan tercantum pada Hak Asasi Manusia pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Masih banyak hak sebagai warga negara lainnya, seperti hak menyalurkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak hidup sejahtera. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab diri sendiri dan pemerintah khususnya dalam upaya membangun suatu negara yang baik. Memajukan suatu negara tanpa adanya pihak eksternal yang ikut campur dalam menyelenggarakan negara, supaya bisa menjadikan negara yang kukuh, bersatu, dan bisa mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar, juga bisa senantiasa mengingat kembali Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Kita hendaknya mendahulukan kewajiban daripada hak. Teks non-fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi ini masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Gagasan utama ini pernah kalian pelajari di kelas 4 maupun di kelas 5. Di kelas 6 kita hanya mengulangnya saja. Gagasan utama dapat kita temukan dengan cara yang pertama, membaca teks dan menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Ada yang tahu kalimat utama itu apa? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Pelajaran PPKN. Di sini kita akan belajar mengenai cinta terhadap tanah air. Rasa nasionalisme artinya rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Apakah kalian sudah memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia? Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan guna diabadikan kepada negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan, antara lain, yang pertama,
menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Yang kedua, menjalin pergaulan antar suku bangsa. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Yang ketiga, memberi bantuan tanpa membedakan suku. Dan yang keempat, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Yang kelima, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Dan yang terakhir, menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, bahasa, dan kebudayaan. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Nah, tari kreasi ini sudah masuk ke dalam pembelajaran SBDP. Ada 3 jenis tari kreasi. Yang pertama, tari kreasi daerah atau tradisional, yang artinya tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi baik bentuk, gerak, dan aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Yang kedua, tari kreasi modern, yang artinya tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak atau aspek lain. Dan yang terakhir, tari kreasi kontemporer, yang artinya tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi antara lain. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Yang kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Dan yang terakhir, tari kelompok, yaitu karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Contoh tari kreasi baru, antara lain, yang pertama ada tari merak. Tari merak adalah contoh kreasi baru yang berasal dari Jawa Barat. Sesuai dengan namanya, tari merak memunculkan keindahan dari burung merak dengan membentuk gerak tubuh penari menyerupai gerak burung merak. Berikutnya ada tari yapong. Tari yapong adalah tari kreasi baru yang berasal dari Jakarta. Tari ini diciptakan oleh Bagong Kussudiardjo. Tari ini ditampilkan dalam pementasan ulang tahun Jakarta ke-450 tahun. Tarian ini memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Betawi. Berikutnya ada tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu adalah suatu tari kreasi baru yang berasal dari Pulau Dewata, yaitu Pulau Bali. Seperti namanya, tari kupu-kupu mengekspresikan kehidupan dari seekor kupu-kupu biru tua. Berikutnya ada tari Garuda Nusantara. Tari Garuda Nusantara adalah satu-satunya tari kreasi baru yang mencerminkan nasionalisme. Tari Garuda Nusantara menunjukkan keagungan, keindahan, kegagahan, dan kelincahan seekor burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Selain keempat tarian kreasi baru ini, masih ada tari kreasi baru lainnya, yaitu tari nguri yang berasal dari Sumbawa, tari kuntulan yang berasal dari Jawa Tengah, tari rarangigel yang berasal dari Yogyakarta, dan tari Banjar Kemuning yang berasal dari Jawa Timur. Contoh tari kreasi tunggal antara lain, tari Gambir Anom. Tari Gambir Anom merupakan tarian yang berasal dari Jawa Tengah sejak zaman Mataram Islam. Tarian ini mengisahkan tentang anak Arjuna yang sedang dirundung asmara. Berikutnya ada tari Trunajaya. Tari Trunajaya sangat unik karena dimainkan oleh seorang perempuan, tetapi didandani layaknya seorang laki-laki. Tari ini menceritakan sosok pemuda yang penuh semangat dalam hidupnya. Tari Trunajaya berasal dari daerah Bali.
Berikutnya ada tari Dewi Anjasmara. Tari Dewi Anjasmara berasal dari suku Sunda, yaitu Jawa Barat. Tari ini menggambarkan seorang putri keturunan bangsawan yang bernama Putri Anjasmara. Kisah itu diambil dari hikayat Jawa tentang cerita Damar Wulan. Selain ketiga tari ini, masih ada lagi tari kreasi tunggal lainnya, yaitu ada tari Jaipong, tari Gambyong, tari Legong, tari Golek Menak. Contoh tari kreasi berpasangan antara lain tari Serampang 12. Tari Serampang 12 berasal dari Melayu Deli, yaitu Provinsi Sumatera Utara. Tari ini menceritakan sepasang remaja yang menjalin cinta dalam menemukan jodohnya. Berikutnya ada tari payung. Tari payung berasal dari Sumatera Barat yang serupa dengan tari Serampang 12. Seperti namanya, tari payung menggunakan properti atau alat pendukung yaitu payung. Seperti tari Serampang 12, tari payung mengisahkan sepasang remaja yang sedang mencari jodoh. Berikutnya ada tari Bambang Cakil. Tari Bambang Cakil berasal dari Jawa Tengah yang dimainkan oleh dua orang yang berperan sebagai Arjuna dan Buto Cakil. Tarian ini menceritakan peperangan Arjuna melawan Buto Cakil. Sama dengan tari kreasi lainnya, tari kreasi berpasangan masih banyak contohnya, yaitu ada tari Janger, tari Srikandi Cakil, tari Pemburu Kijang, tari Umarwaya Umarmadi, tari Legong. Nah, semuanya itu ada di buku paket tematik tema 6. Kalian bisa membacanya dan menggarisbawahinya. Ciri-ciri emosional anak-anak antara lain, mampu merekam dalam ingatan dan berbagai peristiwa, mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, memiliki rasa ingin tahu yang besar, emosi yang berubah-ubah. Tahapan pubertas menandakan bahwa manusia sedang menuju kedewasaan. Berikut ini beberapa perubahan psikis pada masa pubertas. Yang pertama, tumbuhnya kepribadian atau mulai meneliti hidup dan tujuan hidupnya. Yang kedua, penemuan nilai-nilai sehingga sikapnya menjadi emosional. Yang ketiga, perkembangan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Dan yang keempat, anak puber mengalami sikap tidak tenang, tidak seimbang, dan menunjukkan sifat yang bertentangan. Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih.